Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang belum mengklik tombol subscribe, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang memilih jalan pesugihan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang menimpa keluarganya. Yang mana kisah ini dibagikan oleh salah seorang sahabat subscriber yang berada di Jawa Timur. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah kali ini datang dari Mbak Endang yang berada di Jawa Timur. Beliau ingin membagikan sebuah kisah misteri yang beliau dapatkan dari almarhum neneknya atau mbah dari Mbak Endang. Yang mana kejadian ini berlatar belakang pada tahun 1979 yang lalu. Yang mana sewaktu itu mbah atau nenek dari Mbak Endang ini, beliau bekerja di salah satu rumah industri pembuatan batik yang boleh dikatakan ya tidak terlalu besar, namun memiliki beberapa orang karyawan untuk memproduksi batik di tempat itu. Di tahun 79, rumah batik itu cukup memproduksi lumayan banyak lah. Jadi ya memang di tahun itu bisnis batik saat itu sedang ya lumayan lah berjalan lancar. Namun pada tahun 81, bisnis batik yang digeluti atau dimiliki oleh juragan dari nenek Mbak Endang ini atau mbah dari Mbak Endang ini mengalami kebangkrutan. Nah, disinilah sebuah kisah misteri bermula. Istri dari juragan batik ini sering atau kerap dipanggil karyawan-karyawannya dengan sebutan Mbak Yayu. Yang mana Mbak Yayu ini seorang wanita masih muda ya, istri kedua dari juragan batik ini, yang mana kehidupannya saat industri atau usaha yang dijalani suaminya ini sedang berkembang, sedang banyak orderan. Mbak Yayu ini sangatlah boros ya, tidak bisa mengontrol keuangan. Jadi pada suatu ketika beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 81, usaha yang dimiliki suami Mbak Yayu ya, industri batik ini mengalami kebangkrutan. Nah, Mbak Yayu yang kehidupannya sangat glamor ini nggak tahu uangnya pada saat itu dikemanain, sehingga di tahun 81 banyak sekali orang yang mendatangi rumah atau industri batik itu untuk menagih hutang kepada Mbak Yayu. Ternyata di sini uang yang diberikan oleh suami Mbak Yayu itu kurang. Malah Mbak Yayu memilih berhutang kepada rentenir-rentenir yang ada di sekitaran tempat tinggalnya. Jadi memang ketika industri ini bangkrut, jatuh atau gulung tikar, beberapa orang karyawan tuh dipecat. Namun di sini neneknya Endang, beliau masih disuruh bertahan ya. Boleh dikatakan ya, neneknya Mbak Endang ini seorang pekerja senior lah. Dan ada 3 orang pekerja lagi yang masih dipertahankan. Karena memang saat itu kondisi usaha batik itu memang sangat sepi, namun si juragan ini tetap mempertahankan usahanya.
Ya, jadi walaupun mereka bekerja dengan upah yang tidak seperti biasa, nenek Mbak Endang bersama 3 orang temannya tetap memproduksi batik, namun tidak banyak. Nah, di sini dia sangat tahu sekali ketika orang-orang datang menagih hutang mencari Mbak Yayu. Orang-orang dengan bertubuh besar, dengan nada yang sangat kasar, bertanya kepada neneknya Mbak Endang. Mbak, ndi Mbak Yayu? Mbak Yayu ndi? Aku datang ke sini mau mencari Mbak Yayu. Neneknya Mbak Endang bertanya, yo ada apa Thomas mencari Mbak Yayu? Ini Mbak Yayu udah telat bayar hutang. Aku di sini suruh juraganku atau majikanku buat nagih hutang sama Mbak Yayu. Nah, neneknya Mbak Endang ya nggak tahu lah ya permasalahan Mbak Yayu ini di mana. Ya, neneknya Mbak Endang jujur mengatakan kalau Mbak Yayu sudah nggak tinggal di sini lagi. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Sudah lama. Nah, orang ini nggak percaya. Bahkan sempat memeriksa tempat nenek Mbak Endang atau tempat produksi batik itulah ya. Mereka mencari ke setiap ruangan namun tidak ketemu. Namun orang ini berpesan, kalau nanti Mbak Yayu pulang atau Mbak Yayu kembali di sini, tolong pesankan hutangnya segera dilunaskan, kalau tidak kami akan bertindak atau mencari jalan lain. Nah, di sini ya neneknya Mbak Endang cuman berkata, yo mas, nanti kalau aku ketemu sama Mbak Yayu, nanti aku sampein. Nah, singkat cerita ya, memang si Mbak Yayu ini setelah dia tahu kalau suaminya ini udah nggak punya uang lagi, usahanya udah mau gulung tikar, dia malah kabur ke rumah orang tuanya. Pertama, dia takut dimarahi oleh suaminya, oleh juragan batik ini. Ya, karena faktor pertama, keruntuhan atau kerugian terbesar dari usaha batik yang digeluti suaminya ini ya dari ulah Mbak Yayu. Karena semua hasil dari penjualan banyak sekali uangnya dilipat atau ditilep oleh Mbak Yayu. Nah, si juragan batik ini dia nggak habis pikir juga. Ya, kalau harus menutup usaha batik yang mana usaha batik ini sudah turun-temurun dilakukannya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Mbak Yayu muncul, datang ke rumahnya ya, ke tempat pembuatan batik itu dan bertemu dengan suaminya. Di sini neneknya Mbak Endang masih terus bekerja walaupun tidak banyak lah ya memproduksi batik. Di situ dia mendengar seperti ada keributan, cekcok antara suami istri ini. Nah, suaminya mengatakan, kamu kemanakan semua uang yang aku titipkan? Kemana semua uang yang aku berikan kepada kamu? Kok sekarang kamu malah lari ke rumah ibumu? Orang banyak sekali datang ke sini yuk, mencari kamu menagih utang. Mbok ya, kamu ngutang buat apaan? Kurang apa uang yang aku berikan kepada kamu? Kamu kemanain? Nah, di sini ya Mbak Yayu cuman mengatakan kalau uang yang diberikan oleh suaminya ini habis ludes ditipu oleh temannya. Dan ini juga mbahnya Mbak Endang nggak tahu lah ya, apa memang benar si Mbak Yayu ini tertipu oleh temannya atau memang uang itu dihabiskan oleh Mbak Yayu. Si mbah juga nggak tahu. Nah, singkat cerita di sini ya, Mbak Yayu meminta maaf pada suaminya dan berjanji sesegera mungkin akan mencari jalan keluar untuk membayar hutang-hutangnya agar orang-orang atau rentenir-rentenir ini tidak datang mencarinya lagi, tidak mengusik ketentraman pegawai-pegawai yang bekerja di rumah batik tersebut. Nah, di sini ternyata salah seorang teman dari mbahnya Mbak Endang ini ya cukup dekat dengan Mbak Yayu. Pada suatu hari, mbahnya Mbak Endang melihat kalau Mbak Yayu ngobrol dengan teman dari Mbak Endang ini atau pegawai rumah batik tersebut. Di sini kita sebut saja dengan Mbak Tini. Nah, Mbak Tini ini bercerita panjang lebar tentang masalah pesugihan. Di sini neneknya Mbak Endang nggak berani ikut campur. Dia cuma menceritakan apa yang ditanya oleh Mbak Yayu. Jadi ternyata selama 1 minggu lebih Mbak Yayu pergi dari rumah suaminya atau rumah batik ini, pergi ke rumah orang tuanya ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Dia mencari tahu tentang informasi pesugihan yang ada di sebuah tempat. Nah, di sini dia mencari tahu dan ternyata
ada informasi mengatakan kalau salah seorang pegawai rumah batik kamu tuh tahu bagaimana caranya untuk datang ke tempat pesugihan itu, menemui juru kuncen agar dapat melakukan atau menjalankan lakon pesugihan di tempat tersebut. Nah, ternyata Mbak Tini inilah orang yang tahu asal-usul atau sejarah dari pesugihan tersebut. Lalu di sini Mbak Yayu menanyakan semua tentang pesugihan itu kepada Mbak Tini. Di sini neneknya Mbak Endang hanya mendengarkan saja. Di sini ya Mbak Tini menjelaskan kalau ya memang ada sebuah pesugihan yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa mereka tinggal, di sebuah mata air. Di sana bisa menjalankan lakon pesugihan dengan beberapa persyaratan, dan di sini ya, Mbak Tini mengatakan kalau lakon pesugihan ini tidak menggunakan tumbal, melainkan yang akan menjadi tumbal pesugihan ini adalah pelaku pesugihan itu sendiri. Lalu di sini mereka berbicara panjang lebar dan akhirnya Mbak Tini dan Mbak Yayu pergi ke tempat pesugihan tersebut untuk menemui sang juru kuncen. Nah, jadi mereka berdua pergi pada suatu malam, ya. Pergi sekitar 3 malam, lalu mereka pulang. Setelah mereka pulang, Mbak Yayu dan Mbak Tini ini pulang. Neneknya Mbak Endang ini bertanya, "Kamu dari mana sama Mbak Yayu?" Ya, Mbak Tini menceritakan, "Yo, aku ndak enak loh kalau mau nolak ajakan Mbak Yayu. Yo, kamu dengar sendirilah ya kemarin Mbak Yayu menanyakan tentang pesugihan di mata air itu loh. Ya kamu tahulah, kamu juga sering dengar lah pesugihan itu. Yo, terus kamu pergi ke sana." "Iyo, aku pergi ke sono sama Mbak Yayu." "Terus kamu ngapain aja?" Jadi di sini neneknya Mbak Endang mencari tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan di sini Mbak Tini menceritakan kalau ketika mereka ke sana, ya, Mbak Yayu berhasil bertemu dengan sang juru kunci, dan mereka pun telah melakukan beberapa ritual, ya. Ritual pertama atau ritual pembukaan untuk menjalankan lakon pesugihan ini. Mbak Tini mengatakan selama 3 hari kami mempersiapkan sesuatu, sesajen lah, yang untuk kami serahkan pada malam Jumat Kliwon. Jadi di sini Mbak Tini mengatakan mereka harus menyiapkan nasi tumpeng lengkap dengan ayam bakar, dengan lauk-lauk dan 3 kuntum bunga kantil, dan juga harus membawa dupa, kemenyan, candu, dan membawa daging ayam mentah. Lalu di sini Mbak Yayu menyanggupi untuk membawa itu semua. Kami mempersiapkan itu semua, belanja mencari candu lah, dia bilang yang paling payah, dan mencari kemenyan pada saat itu. Akhirnya kami dapat mengumpulkan semua persyaratan atau sesajen itu tepat sehari sebelum malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, pada malam Jumat Kliwon kami dibawa ke sebuah mata air. Dan di mata air itu terdapat sebuah pohon besar, dan di sini sang kuncen menaruh sesaji itu di bawah pohon besar. Dan kami disuruh menunggu sedikit agak jauh, dan kuncen mulai melakukan ritual. Ya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam lah kami memperhatikan kuncen duduk di depan sesaji di bawah pohon besar itu sambil bersemedi. Lalu kami dipanggil untuk mendekati sesaji yang ada di sana. Nah, di sini sang kuncen mengatakan, persembahan pertama kamu untuk melakonkan pesugihan di sini bisa diterima dengan satu syarat. Ketika kamu pulang dari sini nanti, pada suatu malam, kalau kamu bermimpi didatangi oleh sosok sepasang suami istri, berarti lelakon pesugihan kamu dapat dijalani di tempat ini. Dan pada malam Jumat Kliwon ke depan, kamu harus datang kembali ke sini. Kamu harus mandi, berendam di mata air ini. Nah, jadi ritual selanjutnya, Mbak Yayu disuruh nunggu di rumah. Nah, kalau Mbak Yayu nanti didatangi di dalam mimpinya sepasang suami istri, dia harus kembali lagi pada malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual selanjutnya. Namun di sini sang kuncen mengatakan, kalau nanti kamu tidak bermimpi didatangi sepasang suami istri itu selama 7 hari, kamu datang ke sini lagi, kita coba ulang ritual pertama. Jadi harus datang lagi membawa sesaji dengan nasi tumpeng, ayam bakar, ayam mentah, dan lain-lain. Diulang lagi sehingga
Sampai nanti suatu malam, sepasang suami istri itu datang ke dalam mimpi. Nah, jadi singkat cerita di sini, beberapa hari setelah mereka melakukan pergi ke tempat pesugihan itu, dan Mbak Yayu kembali pergi menemui Mbak Tini di tempat mereka bekerja, di rumah batik tersebut, dan mengatakan, "Mbak, aku tadi malam mimpi loh, aku mimpi didatangi sepasang suami istri dan mengatakan, 'Yayu, kamu datang ke tempatku, kamu bawa sesajen.'" Nah, di sini Mbak, sepasang suami istri itu menyuruh aku membawa ayam hitam. Ayam hitam tapi ya dengan darah atau seluruh bagian tubuhnya juga hitam. Nah, Mbak Tini mengatakan kalau itu yang dinamakan ayam cemani. Lalu mereka pun bergegas mencari ayam cemani untuk dibawa pada malam Jumat Kliwon yang akan datang ke mata air tersebut. Itu namanya ayam cemani. Lalu di sini Mbak Tini, Mbak Yayu, mereka pun mempersiapkan sesajen tersebut. Mereka mencari ayam cemani, ayam hitam polos dengan darah hitam. Mereka persiapkan untuk dibawa pada malam Jumat Kliwon selanjutnya untuk melakukan ritual lelakon pesugihan di mata air tersebut. Nah, di sini malam Jumat Kliwon pun datang. Mbak Yayu, Mbak Tini kembali datang menemui sang juru kuncen dengan membawa ayam jago hitam, ayam cemani hitam yang masih hidup, dan sang kuncen mengatakan, "Lelakon pesugihan yang kamu jalankan ini merupakan lelakon pesugihan untuk usaha. Kalau kamu tidak memiliki usaha, lelakon pesugihan ini tidak bisa dijalankan." Nah, di sini Mbak Yayu mengatakan, "Ya kebetulan Mbak, saya memang memiliki usaha, dan usaha yang saya geluti sekarang, usaha yang saya miliki sekarang dalam kebangkrutan. Makanya saya datang ke sini untuk menjalankan lelakon pesugihan agar usaha saya ini kembali hidup lagi." Nah, di sini sang juru kuncen mengatakan, "Setelah kamu menjalankan lelakon pesugihan ini, beberapa syarat harus kamu jalani. Yang pertama, walaupun nanti dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus datang ke tempat ini membawa ayam hitam cemani. Walaupun nanti lelakon pesugihan ini belum berjalan, kamu harus tetap datang. Apalagi kalau lelakon pesugihan ini sudah berhasil, kamu jangan sampai lupa datang ke sini. Kalau kamu lupa datang ke sini, tidak lama setelah kamu melupakan tempat ini, kamu akan mati. Kamu akan kembali ke sini." Nah, di sini juga sang juru kuncen mengatakan, ketika nanti di masa kejayaan kamu, di masa pesugihan ini tengah naik-naiknya, harta yang kamu dapatkan dari pesugihan ini berlipat ganda. Kamu jangan terkejut bila mana nanti bagian tubuh kamu mengalami perubahan. Kulit kamu akan terlihat bersisik dan mengeluarkan bau amis. Nah, di sini sebenarnya Mbak Tini sudah memperingati Mbak Yayu, membisikkan kepada Mbak Yayu, "Mbak, lebih baik Mbak pikir-pikir lagi. Jangan sampai Mbak salah jalan." Nah, di sini Mbak Yayu cuma mengatakan, "Ya enggak lah Mbak, aku nggak mau lagi nanti rentenir datang. Aku nggak mau lagi nyusahin suamiku. Yang penting sekarang niatku, aku datang ke sini ngelakoni pesugihan. Aku mau bayar utang. Aku mau ngenaikin lagi usaha batik milik suamiku." Jadi apapun persyaratan untuk lelakon pesugihan ini diterima oleh Mbak Yayu. Singkat cerita, di situ Mbak Yayu ditinggalkan sendirian dengan ayam hitam yang diikat di batang pohon besar tersebut. Mbak Yayu disuruh berenang atau nyebur ke dalam mata air tersebut, dan sang kuncen mengatakan, bila mana nanti saat Mbak Yayu berada di dalam mata air, di dalam kolam lah ya, seperti sendang, Mbak Yayu merasa kalau bagian tubuhnya atau bagian kakinya ini seperti ada yang melilit, seperti ada yang menyentuh dengan seperti inilah tangan halus lah, atau lendir lah yang menyentuh bagian tubuhnya. Mbak Yayu jangan takut. Itu tandanya kalau lelakon pesugihan yang ingin dilakukan Mbak Yayu sudah berhasil. Nah, jadi Mbak Yayu berendam di dalam mata air tersebut di tengah malam.
Mbak Yayu menceritakan di sini kepada Mbak Tini, pada malam itu banyak sekali hal-hal mistis atau kejadian-kejadian, banyak sekali hal-hal mistis atau kejadian-kejadian janggal yang dia lihat. Ketika dia baru masuk ke dalam mata air itu, dia sama sekali tidak merasakan dingin. Padahal dia cuman memakai kemben, ya, kain untuk mandi, kain basahan. Masuk ya, sampai ke sebatas leher sini. Sama sekali dia tidak merasakan dingin. Hingga pada suatu ketika ya, dia melihat ya seperti ada bayangan putih melintas ya di hadapannya, warawiri dan dia mendengar suara-suara yang aneh. Suara-suara cekikikan dari kuntilanak, suara-suara geraman seperti ya suara geraman pocong, dan di situ dia juga melihat banyak sekali bentuk atau rupa seperti anak kecil yang berkeliaran memainkan ayam yang dibawanya, ayam hitam yang dibawa oleh Mbak Yayu. Lalu di sini dia merasa kalau bagian kakinya yang terendam di dasar mata air tersebut ya seperti ada sosok yang membelitnya. Tapi di sini dia nggak tahu apa itu sosok ular atau sosok ikan. Tapi dia merasakan sentuhan yang sangat lembut, dan disitulah dia merasakan ketakutan. Dia mulai seperti berhalusinasi. Kalau sosok-sosok yang di hadapannya itu, yang tadinya sama sekali ya tidak menakutkan lah, walaupun dia melihat pocong, dia melihat ya seperti sebangsa tuyul, semua itu berubah menjadi bangsa siluman. Dia melihat ada manusia yang berbadan ya seperti badan ular. Dia melihat ada ya manusia tapi kepalanya 3. Dan di situ juga dia melihat kalau ada seperti kura-kura besar atau bulus yang bentuk badannya sangat besar. Nah, jadi setelah dia melihat kejadian-kejadian aneh itu, sebenarnya di sini Mbak Yayu ingin menyerah atau Mbak Yayu ingin segera keluar karena ketakutan. Namun di sini Sang Kuncen memperingati, kalau kamu sudah masuk ke dalam sendang ini, ke dalam mata air ini, kalau kamu membatalkan, kalau kamu keluar dari mata air ini, kamu akan mati. Kamu akan mati sia-sia, Dok. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lihat, kamu tahan aja. Kamu bulatkan tekad kamu. Karena sekali melangkah, kamu tidak akan bisa mundur lagi. Jadi di sini ya Mbak Yayu ingat, yuk daripada aku mati konyol, nggak kaya aku mati malah bebanin utang, yo aku mempertahankan diri, Mbak. Dia mengatakan kepada Mbak Tini. Nah disitulah dia merasa kalau ya, bagian badannya ini seperti digerayangi oleh tangan, mulai dari bagian betis, bagian paha, bagian perut, dan puncaknya ya bagian baunya ini seperti ditekan ke dalam air, dan di situ dia tenggelam. Nah ketika dia tenggelam, sadar-sadarnya si Mbak Yayu ini dia dibangunkan oleh sang juru kuncen. Dia juga kaget, loh kok tiba-tiba aku udah di atas daratan. Di situ dia juga ngelihat kok ada Mbak Tini, perasaan tadi aku di dalam air. Nah jadi setelah dia sadar ya, sang kuncen mengatakan kalau apa yang kamu lakukan, lelakon pesugihan ini udah bisa dilakukan. Kamu sudah diterima menjalankan pesugihan yang ada di sini. Tapi ingat, Dok, yo kamu ndak boleh lupa. Setiap malam Jumat Kliwon, dalam keadaan apapun, keadaan susah, keadaan senang, keadaan sakit, kamu harus sowan ke sini. Kamu harus datang ke sini, melakonkan ritual di sini. Kalau tidak, tak berselang beberapa lama, kalau kamu lupa dari tempat ini, kamu akan mati. Jadi di sini ya, mereka pulang pada malam itu, dan keesokan harinya tidak ada perubahan yang dirasakan oleh Mbak Yayu. Sepekan, 2 pekan, hingga 1 bulan. Dia kembali menemui Mbak Tini. Mbak, kok yo udah sebulan, Mbak, sama sekali tidak ada perubahan. Yo aku juga bingung, Mbak. Pesugihan yang aku ambil nih kekayaannya bakal datang dari mana? Yo aku pikir setelah aku melakukan pesugihan, plek gitu, aku dapat uang, nemu uang gitu. Jadi aku bisa langsung kaya. Kok yo dalam mimpi pun aku nggak mimpi yang aneh-aneh. Yo usaha ya gini-gini aja masih sepi. Yo Mbak Tini bilang, yo sabar aja. Ingat kata juru kunci, kata Simba, dalam keadaan apapun kamu tetap ingat loh, udah 1 bulan ini. Yo
kamu malam Jumat Kliwon harus datang ke sana lagi dah. Nah di sini juga Mbak Yayu mengajak, yuk Mbak, yuk, untung kamu ingetin, kalau nggak lali aku. Yuk malam Jumat besok jangan lupa temenin aku ke tempat sana, kita bawa tumpengan lagi. Nah singkat cerita, pada malam Jumat Kliwon, tepatnya setelah 1 bulan, Mbak Yayu melakonkan ritual pesugihan. Nah di situ bertemulah dengan sang juru kunci, dan di sini ya Mbak Yayu sedikit kecewa menceritakannya, Mbah, kok 1 bulan aku udah ngelakoni pesugihan ini, sama sekali nggak ada mimpi, sama sekali ya sepeser pun, 1 rupiah pun aku nggak dapat duit dari lakon yang ku jalanin. Nah di sini si Mbah mengatakan, yo sabar. Yang penting kamu yakin kalau pesugihan kamu sudah diterima. Nah, di sini pada malam Jumat pertama ya, tepatnya Jumat Kliwon pertama setelah Mbak Yayu diterima melakonkan pesugihan di sana, barulah dia mendapat clue, mendapat isyarat kalau lelakon pesugihan ini lelakon pesugihan usaha. Minimal Mbak Yayu harus berjual beli atau bertransaksi. Disitulah nanti ya, gaib atau mistis dari pesugihan ini berjalan. Nah, jadi Mbak Yayu minimal harus menjual apalah ya. Apapun yang dijual Mbak Yayu nanti hasilnya akan berlipat ganda. Jadi setelah mendapat isyarat atau apa yang harus dilakukan dengan jalan pesugihan ini, Mbak Yayu keesokan harinya membawa seluruh batik yang sudah siap terjual ya, ke pasar. Yang awalnya dia sama sekali nggak ngerti berjualan tuh gimana ya, nggak pernah namanya istri muda ya, apalagi istri bos lah, cuman tahu terima duit, yang mengurus penjualan semuanya adalah suami dari Mbak Yayu. Jadi dibawalah semua batik yang sudah siap jual ke pasar, dan di sini ya, Mbak Yayu mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari biasanya. Yang tadinya batik yang dibawa Mbak Yayu ini, kita ibaratkan ya, dalam kisah ini dituliskan diibaratkan 1 lembar kain batik itu pada tahun 7980 itu ya boleh dikatakan seperti harga 5.000 lah, harga 5.000 per lembar ya. Jadi dibawa oleh Mbak Yayu ini 10 lembar. Jadi hasil yang didapat Mbak Yayu ini kan seharusnya 50.000, namun di sini enggak. Setelah dia memeriksa tempat dia nyimpan uang dari hasil jual beli batik ini, ketika sampai di rumah, Mbak Yayu kaget. Kalau uang itu bukan uang 50.000, hampir penuh. Ya. Tas kain yang dimiliki Mbak Yayu ya seperti punjen ya, seperti kantong yang terbuat dari kain. Nah, itu bisa penuh. Ya, sedangkan dia cuma bertransaksi 10 kain batik. Nah, disinilah dia baru tahu, wah ternyata ini loh kesaktian dari lelakon pesugihanku. Nah di sini mulailah dia menyuruh seluruh karyawannya memproduksi batik sebanyak mungkin. Jadi karyawan-karyawan yang tadinya sudah dirumahkan atau sudah dipecat, mereka semuanya dipanggil kembali untuk memproduksi batik dengan jumlah yang sangat banyak. Nah di sini ya, kecurigaan dari suami Mbak Yayu awalnya tuh nggak ketahuan. Sama sekali nggak tahu. Dia cuma berpikir seperti ini. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, oh ternyata istriku ini bisa berpikir bagaimana memecahkan kebuntuan dari usaha kita ini. Ya, jadi dia turut senang, dia mensupport apa yang dilakukan oleh istrinya. Bahkan dia nggak curiga. Setiap malam Jumat Kliwon, istrinya ini ngilang. Alasannya ya pulang ke rumah ibu bapaknya. Nah, namun di sini Mbak Tini ya sama neneknya Mbak Endang, mereka saling ya bercerita lah. Si Mbak Tini ini takut ya, kalau Mbak Yayu ini lupa akan perjanjiannya, yang mana setiap malam Jumat Kliwon dia harus datang membawa ayam cemani. Nah di sini ya, Mbak Tini mengatakan kepada neneknya Mbak Endang, kalau suatu hari nanti bagian tubuh dari Mbak Yayu ini akan berubah, akan ya seperti bersisik dan mengeluarkan bau amis. Nah, takutnya nanti pada saat tubuh dari Mbak Tini ini menunjukkan tanda-tanda dia melakukan pesugihan, si juragan tahu, si juragan marah sama aku. Takutnya gini loh, ya, takutnya nanti Mbak Yayu ini mengatakan kalau aku yang nganterin dia
ngelakonin pesugihan. Nah, jadi di sini singkat cerita, ya Mbak Tini ini berniat untuk lari. Karena dia sadar, dia tahu gak lama lagi nih Mbak Yayu akan berubah. Mbak Yayu ini pasti akan berubah karena usahanya ini udah semakin berkembang. Bahkan ya boleh dikatakan penjualan batik dari Mbak Yayu ini ya gak masuk akal. Omsetnya itu gak masuk akal. Produksinya sih ya biasa-biasa aja, tapi omsetnya itu loh. Jadi di sini ya neneknya Mbak Endang mengatakan, yo jangan gitulah, nanti kalau kamu kabur malah juragan curiga duluan. Yo wis gak apa-apa lah, nanti kalau memang ketahuan, yo kamu jujur apa adanya, kalau kamu juga terpaksa. Nah jadi mereka berdua ini, Mbak Tini dengan neneknya Mbak Endang ini sama-sama ketakutan. Soalnya ya mereka berdua tahu apa yang dijalankan oleh Mbak Yayu, dan di sini ternyata Mbak Yayu ini semakin usahanya berkembang, semakin lakon pesugihannya ini berhasil, dia lupa diri. Bahkan di sini, menurut neneknya Mbak Endang, Mbak Yayu itu menikah lagi, menikah dengan pria idaman lain. Bahkan ya, bukan cuma malam Jumat Kliwon aja dia pulang ke rumah. Hampir setiap malam dia jarang pulang ke rumah. Sampai-sampai ya, si juragan ini ya boleh dikatakan ngurus hidupnya itu sendirian. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, nyuci-nyuci sendiri lah ya. Jadi si Mbak Yayu ini udah lupa diri. Nah, neneknya Mbak Endang sempat memperingati Mbak Yayu. Mbak, yo jangan gitulah, mentang-mentang sekarang Mbak ya ngurus usaha si juragan. Yo jangan biarinlah juragan masak sendiri, makan sendiri. Ya, kasihan sama juragan udah umur. Nah, di sini Mbak Yayu sempat marah sama neneknya Mbak Endang. Wis kamu tahu nggak? Aku keluar itu, ya aku ngurusin usaha ini. Kalau nggak aku yang ngurusin usaha ini, kamu semua udah jadi pengangguran. Nah, di sini Mbak Tini mendengar apa yang diucapkan oleh Mbak Yayu. Beliau sedikit tersinggung lah, ya, karena mengecilkan teman-teman pekerja yang ada di sana. Di sini ya, Mbak Tini mengatakan kepada neneknya Mbak Endang, ya udah jangan didengerin, maklumlah orang kaya, orang lagi terlena dengan harta dunia. Yuk kita lihat aja nanti. Aku ndak mau lagi lah memperingati Mbak Yayu, terserah dia lah, dia mau jadi apa. Toh juga aku udah ngerasa bersalah juga, yo paling nggak nanti aku diomelin juragan, diusir sama juragan, yo aku terima. Yang penting nanti ketika semua ini terbongkar, aku juga mau jujur sama juragan. Kalau aku udah berkali-kali memperingati Mbak Yayu tidak melakonkan pesugihan yang terlarang ini. Nah, jadi pada suatu hari, Mbak Yayu yang fisiknya sudah mulai sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Orangnya yang kulit kuning langsat, cantik, ya masih muda lah. Tapi di sini Mbak Tini mengatakan, hari demi hari, setiap kekayaannya semakin berlipat. Bagian tangan dari Mbak Yayu ini ya seperti mulai berkerut, berkeriput, bahkan ya seperti bersisik. Mulai dari bagian telapak tangan, mulai bagian lengan, bahkan ya sampai ke bagian tengkuk leher belakang. Itu sudah terlihat. Kalau kulitnya itu ya, mohon maaf sebelumnya ya, seperti kulit ular, bersisik dan mengeluarkan bau amis. Nah, di sini warga yang melihat keanehan di tubuh Mbak Yayu ini mulai bergosip. Namun di sini Mbak Yayu membantah kalau dia tuh alergi. Dia alergi makan udang, makan siput. Tapi kemarin di acara pesta ketika ya perkumpulan lah ya, juragan-juragan yang ada di tempat itu, mereka makan siput. Ada yang bawa udang, ada yang bawa kerang, ada yang bawa piting, dan di sini Mbak Yayu lupa kalau dia tuh alergi. Ya, ceritanya seperti itu, alasan dari Mbak Yayu. Tapi warga yang sebenarnya tahu ya, sejarah atau kisah pesugihan ini tuh langsung terpintas kalau Mbak Yayu ini lelakon pesugihan. Nah, jadi sang suami dari Mbak Yayu, si juragan ini pun sudah sangat curiga karena bau amis yang keluar dari tubuh Mbak Yayu ini bukan ya ciri-ciri orang mengalami alergi. Nah, di sini lagi-lagi terjadi sebuah pertengkaran hebat
pertengkaran ya sangat boleh dikatakan sangat luar biasa lah. Bahkan di sini juragan juga langsung mematahkan alasan alergi yang dikatakan oleh Mbak Yayu. Kamu jangan ngada-ngada. Nggak ada kamu tuh alergi. Selama kamu menikah dengan aku, yo kita makan piting, kita makan udang. Nggak pernah aku lihat tubuh kamu busik kayak gini, bersisik seperti ini, bau amis. Nah, aku takut, aku curiga. Kalau kamu ini udah sesat, kalau kamu ini udah lelakon pesugihan, jangan-jangan kamu muja setan. Jadi seluruh karyawan yang ada di rumah batik itu keluar. Melihat pertengkaran ini, mereka ya bingung. Mendengar juragan ini ya nggak pernah lah dia mendengarkan si juragan ini ngomong kasar. Juragan ini terkenal orangnya tutur katanya sangat lembut, sangat ramah. Dalam keadaan susah pun dia nggak pernah emosi dengan karyawannya. Tapi pada hari itu nggak tahu si juragan ini seperti kesurupan. Di sini Mbak Yayu kembali bertengkar ya, menjawab apa yang dikatakan oleh si juragan suaminya. Mas, kamu tuh nggak sadar diri. Kalau nggak aku yang sekarang ngolah usahamu ini, kamu ini udah mati kelaparan. Kamu udah kelilit utang sana sini. Bukan utangku aja yang nyusahin kamu, utang kamu tuh lebih banyak. Nah, jadi ya, mereka bertengkar dan akhirnya di situ sang juragan mengatakan, yo wes, kalau kamu ngerasa hebat, kalau kamu memang ngerasa semua ini milik kamu, kamu ambil, bawa pergi semua. Singkat cerita di situ juragan minta pisah sama Mbak Yayu karena dia sudah yakin lah ya kalau Mbak Yayu ini lelakon pesugihan. Dah setelah pertengkaran itu yang mengejutkan dan yang ditakutkan oleh Mbak Tini dan neneknya Mbak Endang pun terjadi dengan suara yang sedikit lantang dan sedikit menyergap. Mbak Tini dan neneknya Mbak Endang ini dipanggil oleh sang juragan. Mbak, sini Mbak, ada yang mau tanyain sama Mbak Tini sama Mbak Yu. Ya, jadi juragan ini memanggil neneknya Mbak Endang ini Mbak Yu karena dia orang yang cukup tua lah, yang bekerja di tempat batik itu. Ya, jadi mereka masuk menemui juragan dan juragan langsung tutup poin. Yo, aku nggak nuduh yo, aku nggak nyalain kalian, tapi belakangan ini tuh aku lihat kalau si Yayu itu deket sekali sama kalian. Sering ngobrol-ngobrol sama kalian. Apa yang ditanyakan sama kalian? Ya, aku mau tahu. Ya jujur aja lah sama aku. Apapun yang aku tahu nanti, ya aku nggak marah. Ya. Jadi di sini ya, neneknya Mbak Endang sama Mbak Tini itu saling bertatapan. Bingung mau jawab apa dan di sini ya Mbak Tini sudah memiliki tekad ya, konsekuensi dari awal ya. Kalau juragan nanya, aku buka-bukaan aja, diceritakanlah semuanya. Kalau lelakon pesugihan sudah dijalankan oleh istrimu, sudah kularang ya, sudah beberapa kali kularang. Ya memang betul, aku yang bawa dia ke tempat pesugihan itu. Tapi ya ketika sampai di sana, aku kembali menasehati, janganlah Mbak Yayu, jalan lain aja. Juragan ya juga nggak pangku tangan. Juragan terus berusaha buat menyelesaikan masalah Mbak Yayu. Janganlah ambil jalan pesugihan ini. Namun di sini istri juragan ya nggak memikirkan itu. Nah kan, aku tahu sejarah atau kisah lelakon pesugihan yang memiliki tanda-tanda seperti ini tuh aku hafal dan aku tahu salah satu orang yang tahu betul, tahu jelas tentang lelakon pesugihan itu Mbak Tini. Jadi di sini sang juragan ya sedikit menyesal dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Tini dan di sini ya sebenarnya juragan juga menuduh neneknya Mbak Endang. Mbak Yu, kamu juga ya, kamu yang dekat sama aku, udah seperti ibuku sendiri. Ya kok malah ngejerumusin istriku. Ampun juragan, ampun. Yo saya ndak tahu menahu. Saya cuma nguping apa yang mereka ceritakan. Sama sekali saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya ikut-ikutan di sini. Biar sambar petir, biar sambar geledek, saya mati. Di sini juga Mbak Tini mengatakan, yo juragan, yo Mbak Yu ndak ikut-ikutan. Mbak Yu cuma tahu begitu aja ketika saya menceritakan. Lalu di sini ya, si juragan menanyakan kepada Mbak Tini, yo terus apa
lelaku pesugihan yang diambil oleh si Yayu. Diceritakanlah semua pesugihan itu setiap malam Jumat Kliwon ya. Si Mbak Yayu ini harus datang ke sana. Bila nanti Mbak Yayu tidak datang ke sana, sesuatu hal yang buruk akan menimpanya dalam waktu dekat, yaitu ya kematian. Kematian akan menjemput Mbak Yayu. Nah, jadi singkat cerita, setelah pertengkaran ini ya, si juragan yang sudah nggak serak lagi dengan istrinya yang sudah murtad, istrinya yang menjadi wanita pesugihan, memilih jalan pesugihan untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang dialami keluarga mereka. Di sini juragan merasa batinnya ya, harkat martabatnya sebagai laki-laki itu hancur karena nggak bisa membimbing istrinya. Si juragan mengatakan, "Yowis lah, aku udah pasrah sama Gusti Allah. Apa yang akan terjadi sama Yayu, yowis lah. Aku tutup mata aja lah. Yang jelas nanti paling aku digunjing sama warga desa. Istriku lelakon pesugihan. Aku pasti boleh taruhan. Kalau semua ini akan terbongkar. Semua orang kampung, semua warga desa akan tahu kalau Yayu tuh pakai lelakon pesugihan. Aku boleh bertaruh." Ya, di sini ya Mbak Tini sama neneknya Mbak Endang, "Yowis juragan, sabar, istighfar. Yo apapun nanti yang akan terjadi, kita minta sama Gusti Allah. Semuanya akan baik-baik saja dan saya juga akan mencoba menemui Mbak Yayu untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk memutus jalan pesugihan ini." Ya, jadi singkat cerita, hari itu pun semua sudah terbongkar. Mbak Tini ditemani oleh neneknya Mbak Endang datang ke rumah orang tua Mbak Yayu, di rumah kedua orang tua Mbak Yayu. Mbak Yayu yang ada di sana, namun tidak mau menemui Mbak Tini sama neneknya Mbak Endang. Ya, jadi mereka cuman berbicara. Orang dua ini duduk di teras dengan pintu yang tertutup. Jadi sebenarnya di sini si Mbak Yayu ini malu dengan kondisinya. Ya, dia mengatakan, kalau aku dekat nanti sama kalian, nanti kalian nggak kuat nyium bauku. Amis, Mbak. Ya, yang tadinya cuman bersisik sekarang sudah berlendir. Kalian mau ngapain ke sini? Nemuin aku. Di sini Mbak Tini mengatakan, lebih baik kita selesaikan aja. Kita cari jalan keluarnya. Kita kembali ke tempat Simbah. Kita kembali ke tempat si juru kunci. Ya biar bisa gimana lah. Biar tubuhnya Mbak Yayu juga nggak begini mengerikan. Percuma Mbak punya uang banyak, sugih. Tapi kalau Mbak Yayu malu keluar rumah. Nah di sini Mbak Yayu mengatakan, mau ngapain juga ke sana Mbak? Kan sudah diperingatkan sama si Mbah pesugihan, sama si juru kunci. Lelakon pesugihan ini nggak bisa ditarik mundur. Kalau tarik mundur, aku bakal mati. Wes lah, aku nggak peduli. Nggak keluar rumah juga aku nggak apa-apa. Ya, badanku kayak gini juga. Laki-laki banyak yang ngantri sama aku, ngantri sama duitku. Wes lah, kalian pulang aja lah. Kalian kerja saja sama juragan kalian itu. Nah, singkat cerita ya, di sini Mbak Yayu tidak mau lagi mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Tini dan neneknya Mbak Endang. Dan sekali lagi Mbak Tini berpesan, pikirkan lagi, jangan sampai lelaku pesugihan ini sia-sia. Ya, duit banyak, tapi Mbak Yayu hidupnya sengsara. Lebih baik daripada mati di lelakon pesugihan yang membuat Mbak Yayu menderita seperti ini, lebih baik cari jalan keluar. Bagaimana untuk memutuskannya? Kalau Mbak Yayu nggak mau ketemu sama si juru kunci, kita cari orang lain yang paham tentang lelakon pesugihan. Yang mana tahu ada jalan untuk memutus lelakon pesugihan ini. Namun di sini sekali lagi Mbak Yayu mengatakan, wes kalian pulang saja. Aku sudah nyaman dengan hidupku sekarang. Nah, jadi setelah hari itu, siang itu, Mbak Yayu mengusir mereka. Tidak mau lagi mendengarkan apa yang dikatakan Mbak Tini. 2 bulan setelah hari itu, dapat kabar kalau Mbak Yayu meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan yang cukup mengerikan. Ya, bagian tubuhnya ini yang tadinya seperti bersisik ya, itu berubah menjadi lubang-lubang kecil dan mengeluarkan nanah, mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap. Dan di sini yang lebih mengejutkan lagi, bagian perut dari Mbak Yayu buncit atau membesar seperti orang sedang hamil 9 bulan. Sangat besar sekali.
Namun di sini Mbak Tini nggak tega dia untuk melayat ke rumahnya Mbak Yayu, melihat jenazah almarhumah. Dia cuma mendengar apa yang disampaikan oleh warga, dan di sini ya akhirnya lelakon pesugihan dari Mbak Yayu ini terbongkar. Semuanya terbongkar. Dengan ciri fisik yang dimiliki oleh Mbak Yayu, dengan kekayaan yang dimiliki Mbak Yayu, warga-warga semuanya tahu lelakon pesugihan yang diambil Mbak Yayu ini. Di mata air itu akhirnya semuanya terbongkar. Nah, di sini ya, setelah almarhumah dikebumikan, si juragan ini beberapa kali mengalami mimpi yang sangat aneh. Juragan menceritakan kepada Mbak Tini dan ke neneknya Mbak Endang yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri, menceritakan kalau pada malam pertama dia bermimpi bertemu Yayu. Yayu masih dalam keadaan sehat. Nah, di sini dia melihat kalau Yayu itu berenang di sebuah mata air yang sangat jernih. Namun di sini, ya, dia jelas sekali melihat kalau Yayu ini bersetubuh dengan bangsa siluman. Sosok pria, ya, dengan rambut panjang, namun bagian tubuhnya itu semuanya ya bersisik dan berlendir. Dia jelas sekali melihat kalau istrinya sedang bersetubuh di dalam air, di dalam mata air tersebut, di dalam kolam tersebut. Dan malam berikutnya, si juragan ini bermimpi kalau didatangi sosok almarhumah Yayu, istrinya. Namun di sini perawakan dari sosok almarhumah Mbak Yayu ini sudah sangat mengerikan, dengan bagian tubuh yang mengalir darah kental seperti nanah, berjalan terseok-seok sambil memanggil, "Mas, Mas, delok Yayu, Mas, Mas." Jadi memanggil, "Mas, Mas, lihat Yayu, Mas." Nah, juragan ini terbangun, namun di sini ketika dia bangun, dia jelas sekali mencium aroma amis, ya. Aroma amis yang pernah dicium keluar dari tubuh almarhumah Yayu ketika masih hidup. Jadi kejadian ini diceritakan kepada Mbak Tini, diceritakan kepada neneknya Mbak Endang. Kalau ya, mohon maaf sebelumnya ya, Allahu a'lam bishawab lah. Kalau arwah dari almarhumah Mbak Yayu ini gentayangan, dan beberapa warga juga sempat melihat ya, di jalan menuju ke pabrik batik itu, ke rumah batik itu, beberapa kali warga melihat kalau ada sosok wanita dengan menggunakan batik ya, seperti menari-nari dengan rambut yang terurai ke belakang, dan ketika menatap wajah wanita itu ya bersisik dan mengeluarkan nanah. Namun apa yang diceritakan warga ini sebenarnya Mbak Tini ya yang tahu tentang lelakon pesugihan ini, dan almarhum neneknya Mbak Endang yang menceritakan kepada Mbak Endang juga nggak percaya kalau itu arwah dari almarhumah Mbak Yayu. Jadi demikianlah kisah yang dituliskan, dibagikan oleh Mbak Endang, merupakan pengalaman dari almarhumah neneknya Mbak Endang semasa beliau hidup. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 79 sampai tahun 82-83 lah. Ya, kisah nyata yang terjadi. Demikian kisah ini, semoga apa yang disampaikan, apa yang terkandung dalam kisah ini bisa sama-sama kita ambil hikmah dan jadikan pelajaran. Ketika dalam keadaan susah, jangan gegabah mengambil sikap, mengambil tindakan, apalagi sampai nekat memilih jalan pesugihan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ingat sahabat-sahabat semua, walaupun kita dalam keadaan susah, ya, terpojok sendirian, dikucilkan sahabat, dikucilkan keluarga, tapi ingat, masih ada Allah, tempat kita mengadu. Jadi, apapun masalah kita, adukan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah, jalan keluar akan kita dapat. Istiqomahlah dengan jalan yang lebih baik, dengan jalan yang sudah ditentukan, bukan dengan jalan sesat. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
salah-salah ucap dalam penyampaian kisah kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi kisah pengalaman mistis seperti Mbak Endang, ya, mendapatkan kisah ini dari almarhumah neneknya dan ingin dibagikan, sahabat-sahabat bisa tuliskan di email, kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan jangan lupa follow akun Instagram saya rio.wijaya91. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyimpan fakta di balik realita. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.